Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Latifah Izzati, kelas IKM 2 semester 1 dengan NIM 0801222 mata kuliah dasar biomedik 2. Dosen pengampu Bapak Prodali Masinulingga, SCAP Nurse MCAP, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan membahas kondisi patologi sistem pencernaan. Sebelumnya, gangguan sistem pencernaan itu apa sih? Menurut Fadli, gangguan pencernaan adalah sekelompok kondisi yang terjadi ketika sistem pencernaan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, di sini saya akan membahas 4 gangguan sistem pencernaan. Yang pertama ada diare. Menurut Fadli, diare adalah sebuah kondisi ketika pengidapnya buang air besar atau BAB lebih sering dari biasanya. Seseorang bisa dikatakan mengalami diare bila ia BAB sebanyak 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Selain itu, fases yang dikeluarkan juga lebih encer. Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko seseorang terserang diare, seperti penyimpanan dan persiapan makanan yang tidak bersih, sumber air yang tidak bersih, tidak mencuci tangan dengan sabun. Ada beberapa kondisi yang bisa membuat seseorang mengalami diare. Umumnya, diare disebabkan oleh beberapa hal berikut: bakteri dari makanan atau air yang terkontaminasi, virus seperti flu, norovirus atau rotavirus, parasit yang merupakan organisme kecil yang ditemukan dalam makanan atau air yang terkontaminasi, masalah dengan fungsi usus besar, seperti sindrom iritasi usus besar dan alergi makanan. Selanjutnya ada gejala diare. Ada beberapa gejala yang biasanya menjadi tanda munculnya diare adalah feses lembek dan cair, nyeri dan kram perut, mual dan muntah, nyeri kepala, kehilangan nafsu makan, dan dehidrasi. Selanjutnya ada hepatitis. Menurut Makarim, hepatitis adalah penyakit yang ditandai dengan peradangan pada organ hati. Kondisi ini bisa terjadi karena infeksi virus, kebiasaan minum alkohol, dan paparan zat beracun atau obat-obatan tertentu. Ada beberapa jenis virus yang patut diwaspadai, seperti hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Ada beberapa faktor risiko hepatitis. Yang pertama, faktor lingkungan. Contoh faktor lingkungan yang bisa menjadi penyebab atau pemicu penyakit ini antara lain air yang tidak layak untuk diminum atau untuk mencuci peralatan makan. Yang kedua, ada perilaku. Ada beberapa perilaku atau aktivitas yang berpotensi terkena virus, bahan kimia beracun, atau zat penyebab penyakit ini. Berbagi jarum suntik atau benda lain, melakukan hubungan seksual yang tidak aman. Yang terakhir adalah masalah kesehatan. Riwayat kesehatan seseorang juga bisa mempengaruhi terjangkitnya penyakit ini. Ada beberapa gejala yang umumnya terjadi. Yang pertama, mengalami gejala seperti flu, mual, muntah, demam, feses berwarna pucat, mata dan kulit berubah menjadi kekuningan. Selanjutnya, apabila dibiarkan tanpa penanganan, kondisi ini bisa memicu berbagai komplikasi, yaitu kanker hati dan gagal hati. Berikut pencegahan yang dapat dilakukan: melakukan vaksinasi, mengurangi konsumsi alkohol, mencuci bahan makanan yang dikonsumsi, tidak berbagai pakai sikat gigi, pisang cukur, atau jarum suntik dengan orang lain. Selanjutnya ada pankreatitis akut. Menurut Makarim, pankreatitis akut adalah kondisi peradangan pada pankreas yang terjadi secara tiba-tiba. Pankreatitis akut disebabkan oleh batu empedu dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Penyebab lainnya adalah kerusakan pankreas disebabkan oleh luka tumpul atau tembus, kanker pankreas, plantasi ginjal, kadar kalsium yang tinggi dalam darah. Ada beberapa faktor risiko yang dapat memicu terjadinya pankreatitis akut. Yang pertama, perokok berat, tingginya kadar lemak dalam darah, penggunaan obat-obatan, mengidap penyakit tertentu seperti batu empedu atau fibrosis kristik. Selanjutnya ada gejala pankreatitis akut. Yang pertama, mual dan muntah. Yang kedua, nyeri abdomen atau gejala kardinal. Cara mengatasi pankreatitis akut akan disesuaikan dengan tingkat keparahannya. Berikut beberapa cara yang umumnya dilakukan. Yang pertama, penggantian cairan melalui infus vena, manajemen nyeri, menjaga asupan nutrisi, antibiotik pada pankreatitis dengan komplikasi pankreatitis infektif nekrotik. Yang terakhir ada GERD. Menurut Fadli, penyakit asam lambung atau GERD adalah kondisi ketika asam lambung naik ke esofagus atau kerongkongan. Kondisi ini dapat menimbulkan nyeri pada ulu hati, heartburn, serta berbagai gejala lainnya pada area dada, bagian bawah, dan perut. Salah satu penyebab yang paling umum dari penyakit asam lambung adalah hernia hiatus. Masalah ini terjadi ketika bagian atas perut dan sphincter bergerak di atas diafragma, yaitu otot yang memisahkan perut dari dada. Faktor risiko: obesitas, mengalami gastroparesis, mengidap skleroderma. Gejalanya: batuk kering secara terus-menerus di malam hari, sakit pada bagian dada, adanya bau tidak sedap pada napas, kesulitan menelan, dan kesulitan pernafasan. Beberapa metode pencegahan GERD: makan dengan porsi yang lebih kecil tetapi lebih sering dan ubah jenis makanan yang dikonsumsi. Hindari makanan berlemak dan asam, jauhi makanan pedas. Kesimpulannya, jangan mengabaikan masalah kesehatan pencernaan, sebaiknya menjaga kesehatan pencernaan dengan menjaga kesehatan tubuh, sebaiknya mengurangi konsumsi alkohol, dan menjaga kebersihan lingkungan dan diri sendiri. Cuman ini yang bisa dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.